Assalamualaikum. Aduh, Assalamualaikum. datang ke sini lagi. Gimana kalau tahu kebayanya Bu Ketua robek? Aduh, gawat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, ibu-ibu, mari silakan duduk Bu. Bu Narti, permisi ya, saya numpang ke belakang ya. Saya kebelet pipis nih. Oh, boleh, mari silakan Bu Eko. Maaf ibu-ibu, keadaannya seperti ini. Enggak apa-apa kok Bu Narti, kita nggak lama-lama kok. Saya cuma mau ngantar ibu-ibu yang mau mencoba kebaya saya. Gimana? Bu Narti sudah mencobanya? Iya, udah saya coba Bu. Ini kan kebaya Bu Ketua. Kok robek sih? Bu Ketua, ini kan kebaya Ibu. Bu Narti, kenapa kebaya saya robek? Maaf Bu, ini kemarin waktu saya lagi gosok nyangkut. Bu Narti ini gimana sih? Kalau kebaya saya robek, berarti Bu Narti sudah membelinya dari saya. Dan Bu Narti harus membayarnya. Oh, Ibu nggak usah khawatir. Kebetulan saya memang mau beli kebaya ini kok. Suami saya sekarang lagi ngambil uang di bank. Rumah boleh minjem aja, ambil uang ke bank. Paling-paling rentenir. Bu Narti, pokoknya saya nggak mau tahu. Uang kebaya saya besok harus sudah ada. Iya, Ibu tenang aja. Besok pasti uangnya udah ada Bu. Kalau gitu kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti di dapur Mas. Dapat uangnya? Nih, cuma 60.000. Kok cuma 60.000 Mas? Mana cukup buat ganti kebayanya Ibu Ketua? Ya ampun, Narti. Habis mau gimana lagi? Mas Yanto dapat cuma segitu. Mas, Narti nggak mau tahu. Pokoknya uang ganti kebaya Ibu Ketua itu harus juga hari ini juga. Ih, ijak ngomong. Pokoknya Narti nggak mau tahu. Sekarang juga Mas cari uang mau pinjem kayak mau apa kek. Harus diganti hari ini juga Mas. Narti tuh malu sama teman-teman pengajian. Pakai baju pinjaman terus. Heh, Mas, Mas, Mas. Mas! Saya butuh banget, Mas. Butuh banget. Sekarang ini banyak yang utang sama aku, tapi nggak ingat bayar. Termasuk kamu. Utang kamu hampir 1 juta. Kapan kamu mau bayar? Kapan? Istriku sudah marah-marah melulu. Karena uangnya sudah habis, toh. Maaf mas, saya kan belum dapat pekerjaan. Tolong mas. Gimana sih, toh? Pinjaman kamu aja belum dilunasi. Sekarang mau pinjam lagi. Yang bener aja, toh. Mas, saya butuh banget mas 300.000. Tolong mas, nanti kalau mas minjemin saya akan ganti semuanya mas. Kalian sama utang-utang saya. Tolong mas. Terus bayar pakai apa? Pakai kentut? Kok mas ngomong kayak gitu sih? Toh. Kita memang saudara. Tapi masalah uang, nggak saudara. Kamu pikir aku ini penyandang dana untuk kamu dan keluarga kamu? Mas, kalau memang mas nggak mau minjemin ya udah. Gak usah mas menghina kayak gitu. Toh.
Masalah kamu jangan dibawa-bawa ke rumah aku. Kamu mau jadi gembel kek? Mau jadi pengemis? Emang aku pikirin? Mas, Mas udah kelewatan ya. Ingat Mas, mulai detik ini saya nggak akan pernah datang ke rumah ini lagi. Sombong. Emangnya kamu punya harga diri? Eh, ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak pernah ke masjid lagi sekarang? Saya sibuk Pak Haji. Yang lain sih bisa dibela-belain. Tapi kalau ke masjid, enggak. Ingat loh, Tok. Pahalanya tuh sangat besar. Jadi, sempetin lagi ya. Sebenarnya saya pengen Pak Haji, tapi gimana ya? Kamu ada masalah, Tok? Saya butuh banget uang Pak Haji, tapi saya nggak tahu harus minjem kemana. Emangnya kamu butuh berapa? 150 Pak Haji. Oh, saya ada. Tapi uangnya di rumah. Sekarang kamu ikut saya ke rumah ya. Di mana? Bener Pak Haji? Tok. Masa saya bohong sih? Ayo, udah ke rumah. Iya. Jadi begitu ceritanya. Iya Pak Ustadz. Saya betul-betul bingung. Ternyata menuju Allah itu susah banget Pak Haji. Yanto, itu kan karena manusianya sendiri yang bikin susah. Nggak ada tuh dalam Al-Quran. Kalau mau ikut pengajian tuh harus punya seragam. Bilang ya sama istri kamu. Kalau mengaji itu mendapatkan ridha Allah. Bukan untuk mendapatkan seragam yang bagus. Iya. Saya juga kepengennya istri saya mengerti Pak Haji. Tapi ya begitulah. Dia itu nggak mau mengerti Pak Haji. Pokoknya yang dia mau, dia harus pakai seragam. Karena dia malu sama teman-temannya Pak Haji. Itulah pola masyarakat kita. Mereka berlomba-lomba untuk ikut pengajian, bikin perkumpulan sosial, atau bahkan menggalang dana. Tapi semuanya itu mereka lakukan bukan karena ingin mendapatkan ridha Allah. Tapi mereka lakukan karena gengsi dan tuntutan hidup. Kamu sabar ya, Tom. Insya Allah semua ini ada hikmahnya. Ini 170.000. Yang 20.000 anggap saja untuk keperluan kamu. Banyak. Terima kasih nih Pak Haji. Saya janji secepatnya akan saya ganti. Kalau sudah longgar. Tapi kalau belum longgar, kamu nggak usah betulin. Ya. Aduh, saya bingung ini Pak Haji. Terus gimana sama Pak Haji? Yanto, inilah kewajiban kita sebagai umat manusia. Tapi kalau kamu membalasnya, rajinlah ke masjid. Itu aja kok. Insya Allah Pak Haji. Terima kasih banyak. Diminum dulu. Terima kasih.